حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin, sayyidil awwalin wal akhirin, imamul muttaqin wa qaidil ghulma yamin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa man tabi'ahum bi ihsan yaumiddin. Allahumma ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik. Allahumma la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyyu maulaha. Walhamdulillahirabbil alamin. Para jamaah salat subuh yang semoga senantiasa dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat ketaatan, yang paling dekat nikmat ibadah salat subuh dan salat qabliyah yang baru saja kita tunaikan. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita semuanya. Baik, insyaallah kita lanjutkan kajian kita dari kitab Al-Bayan fi Arkanil Iman tentang akidah. Kita masih membahas tentang rukun iman kedua, iman kepada malaikat, dan subtema kita tentang tugas-tugas malaikat. Allah Ta'ala menciptakan malaikat dengan sifat-sifat yang sudah pernah kita bahas, yang intinya adalah bahwa malaikat itu merupakan makhluk gaib yang diciptakan dengan sifat-sifat khusus dengan tujuan utama untuk menunaikan tugas-tugas, amal-amal. Dan status malaikat seperti yang sudah kita sampaikan itu adalah sebagai utusan Allah, sebagai tentara Allah, sebagai makhluk yang diciptakan untuk menunaikan apapun yang Allah perintahkan, apapun yang Allah kehendaki dalam kehidupan ini. Dan itu bukan dalam rangka untuk membantu Allah. Allah tidak butuh bantuan. Sehingga malaikat bukan pembantu-pembantu Allah. Malaikat melakukan apa yang dilakukan atas perintah Allah itu tentu banyak sekali hikmahnya. Secara umum karena kehendak Allah, masyiatullah, dan hikmah Allah dalam kehidupan ini, kehidupan di dunia ini, di alam raya ini, itu sejak awal Allah sudah menetapkan bahwa segala sesuatu yang Allah adakan dalam kehidupan ini, itu semuanya diadakan dengan proses. Ada yang namanya sunnatullah. Di antaranya adalah bahwa segala sesuatu yang Allah adakan, Allah ciptakan, Allah kehendaki, itu semua adakan dengan cukup Allah berfirman kun fayakun. Apapun yang Allah kehendaki, apapun yang Allah inginkan untuk terjadi, untuk tercipta, itu Allah cukup berfirman kun, jadilah. Fayakun, maka apapun yang Allah kehendaki dan Allah firmankan kun, itu akan terjadi. Tapi cara terjadinya apapun yang Allah kehendaki untuk terjadi,
terciptanya apapun yang Allah kehendaki untuk Allah ciptakan dengan firman kun itu terjadinya semua melalui proses. Itu disebut dengan sunnatullah. Ada proses sebab akibat. Nah, ini tidak hanya berlaku bagi manusia, tapi bahwa Allah pun itu juga mengikuti itu. Allah menetapkan dengan kehendaknya bahwa apapun yang terjadi itu terjadi dengan melalui proses tertentu, sunnatullah tertentu, sebab akibat tertentu. Maka Allah sendiri dalam menciptakan, mengadakan apapun dalam kehidupan ini juga menerapkan kaidah itu, kaidah sunnatullah itu. Allah menghendaki untuk mencipta langit. Dengan kun itu, langit, bumi, seisinya semuanya, dengan kun seketika, tanpa proses apapun, tanpa tahapan apapun, itu bisa. Tapi tidak. Allah sengaja menghendaki bahwa langit, bumi, seisinya disebutkan tercipta, Allah ciptakan dalam 6 hari, 6 masa. Mengapa 6? Apakah Allah tidak bisa dalam sehari saja? Dalam sejam saja? Dalam semenit, sedetik bisa. Tapi hikmah Allah menetapkan dikehendaki dibuat seperti itu. Terus semuanya ada proses, ada tahapan dan ada wasilah dan sarana. Nah, dari situ maka kemudian malaikat dicipta itu sebagai bagian dari alat sarana untuk mempraktekkan, melaksanakan apa yang Allah kehendaki itu. Sehingga semua kejadian di alam raya ini, dalam kehidupan kita, ada hujan, ada angin, ada awan berarak. Itu kapan Allah menghendaki hujan, turun hujan. Kapan? Tapi itu tadi, bahwa semua proses itu di situ ada tugas-tugas malaikat. Ada malaikat bagian hujan, ada malaikat bagian angin, ada malaikat bagian awan, ada malaikat bagian petir, ada malaikat yang bagian mengawal tumbuh-tumbuhan. Itu semuanya ada prosesnya. Nah, di antara tugas malaikat, khususnya bagi kita sudah sebutkan semuanya bahwa jadi salah satu hal yang menjelaskan mengapa iman kepada malaikat itu dijadikan sebagai salah satu rukun iman, bahkan urutannya setelah iman kepada Allah langsung. Itu salah satunya adalah bahwa tugas-tugas malaikat itu diantaranya sangat lekat dengan kehidupan manusia. Manusia sejak sebelum lahir sampai lahir, proses kehidupannya, sampai kematian, sampai setelah mati, sampai insya Allah masuk surga, insya Allah kita semuanya ada di sana, atau sebaliknya na'udzubillah sampai neraka, itu semuanya ada malaikat di sana. Lekat sekali dengan kita. Lekat sekali dengan kita. Nah, di sini sudah kita sebutkan tentang tugas-tugas malaikat secara umum, tentu hanya contoh-contoh. Nah, dalam kesempatan pagi hari ini kita sambung secara khusus. Karena salah satu buah yang diharapkan dari keimanan kita kepada malaikat itu adalah bahwa kita setiap saat itu
itu memiliki rasa. Jadi rasa kesadaran akan adanya, akan keterlibatan, akan peran malaikat dalam kehidupan kita. Nah, ketika kita ingat malaikat, dengan pendekatan keimanan, itu sambungnya dengan Allah. Jadi bagaimana kita hidup? Lalu kemudian dalam rumah tangga kita, di rumah kita, itu untuk mengontrol kehidupan kita pribadi, kehidupan kita berkeluarga di rumah kita. Itu dengan wasilah iman kepada malaikat sangat penting sekali. Karena malaikat itu tidak melakukan apapun kecuali atas izin Allah, atas perintah Allah. Sehingga ketika Allah, malaikat hadir dalam kehidupan kita, dikatakan ada rumah-rumah yang dimasuki malaikat, ada rumah-rumah yang malaikat tidak memasukinya. Ketika rumah itu dengan sifat tertentu dikatakan dimasuki malaikat, itu artinya tandanya rumah itu diridai Allah. Hindarkan rumah kita dari hal apapun yang tidak disukai malaikat. Bukan malaikatnya. Artinya ketika malaikat nggak suka untuk mampir ke rumah kita, artinya di dalam rumah kita ada sesuatu yang tidak disukai Allah. Kita berada di suatu majelis yang seperti begini, itu malaikat suka hadir sebagai saksi untuk memayungi dengan itu. Artinya malaikat tidak hadir kecuali karena perintah Allah. Berarti Allah ridho dengan majelis itu. Ayo kita adakan. Ada forum, ada majelis yang malaikat nggak akan hadir di situ. Karena ada begini, begini. Itu artinya berarti Allah tidak suka dan Allah tidak ridho. Berusaha kita hindari. Nah, itu seperti itu. Baik. Di sini sebagai apa? Sebagai tambahan penegas. Sebagai bagian dari wasilah penguat iman kita kepada Allah, khususnya dalam hal muraqabatullah. Jadi bahwa penting sekali bagaimana kita menghadirkan rasa, perasaan, kesadaran diawasi Allah, dilihat Allah, dipantau Allah. Nah, malaikat dengan berbagai tugas yang kehidupan kita itu adalah wasilah, sarana pengawasan Allah, pemantauan Allah. Ya ibaratnya ini untuk mendekatkan saja, tentu bukan untuk menyamakan, tapi sebagai pendekatan atau mendekatkan pemahaman. Jadi kayak CCTV itu misalnya gitu, itu di sebuah kantor di mana saja, itu di setiap ruang, di setiap bagian ada CCTV. Pegawai tahu CCTV itu, ya kalau dia mikir itu bukan karena takut CCTV-nya. Ini adalah alat kontrol, sarana. Jadi gitu. Akan lebih berhati-hati dengan itu. Nah, itu ibaratnya seperti itu. Baik. Nah, bahwa malaikat itu diberi Allah Ta'ala tugas dan peran yang lekat dan mengikuti kehidupan manusia, itu seperti yang tadi saya sebutkan. Dalam ayat-ayat, dalam hadis-hadis itu disebutkan itu sejak bahkan sebelum lahir. Tahap demi tahap proses penciptaan. Yang dalam sebuah hadis disebutkan di sini misalnya hadis riwayat Imam Bukhari dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu tentang tahapan penciptaan manusia, disebutkan bahwa jadi inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummi 40 yawman nutfah. Jadi salah seorang di antara kamu itu proses penciptaannya itu diawali dengan nutfah, yaitu bertemunya bahan penciptaan dari air laki-laki, air perempuan. Allah berkehendak untuk bertemu
Mulai dari proses pertemuan itu Allah memberi tugas malaikat untuk melaksanakan tugas itu sebagai bagian dari wasilah dan sarana. Terus tahap demi tahap, 40 hari dalam bentuk nutfah. Terus 40 hari berikutnya dalam bentuk alaqah. Jadi bahwa ya ini wujud prosesnya itu, yang alaqah itu adalah berarti itu yang gantung gitu. Kemudian mudghah. Kemudian begitu seterusnya, jadi dari nutfah sperma, kemudian darah, kemudian daging, di apa itu ada tulang segala macam itu, proses semuanya itu Allah Ta'ala itu menugasi malaikat tertentu untuk melaksanakan itu tahap demi tahap, sampai kemudian malaikat setelah udah bentuk ini beri tulang dan seterusnya, sampai kemudian penentuan jenisnya malaikat tanya laki atau perempuan ya Allah. Ketika dalam ini proses itu di 4 bulan, setelah 4 bulan ketiga, yaitu apa itu 40 hari maksudnya, 40 hari pertama itu, sehingga kemudian jumlahnya kemarin 4 bulan, itu kemudian dikatakan dalam hadis ini, tsumma yursalu ilaihil malak, kemudian diutus malaikat lain. Ada malaikat yang bentuk tadi itu, terus ada pada saat mau ditiupkan ruh, itu Allah mengutus malaikat dengan tugas itu untuk meniupkan ruh. Terus kemudian mencatatkan takdirnya. Bikat firizkihi, mencatatkan takdir rizkinya. Wa ajalihi, dan ajalnya, umurnya berapa ini. Wa amalihi, dan amal perbuatannya, baik buruknya semua yang akan ditaruh itu dicatat oleh malaikat di situ. Wa saqiyun aw sa'id, dan akhir kehidupannya nanti apakah termasuk yang sengsara atau bahagia. Sengsara masuk neraka na'udzubillah, dan bahagia masuk surga. Itu kemudian itu malaikat yang mencatatnya. Pada saat kita membahas tentang takdir, ini bukan takdir baru. Sebenarnya takdir itu sudah ada. Ada takdir global yang Allah sudah tuliskan di Lauh Mahfuz sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun. Itu seluruh takdir sudah ditulis dalam kitab induk Lauhul Mahfuz. Itu global semuanya. Nah, yang tadi disebutkan dalam hadis itu, malaikat meniupkan ruh kemudian mencatat takdir, itu adalah mencatat ulang secara khusus. Ibaratnya kalau itu ada buku induk semuanya, ada buku catatan takdir untuk masing-masing orang. Itu maksudnya. Isinya sama dari buku induk itu. Jadi jangan dikatakan ini takdir baru. Oh enggak. Jadi kayak gitu. Terus ada lagi pencatatan takdir pada malam Lailatul Qadar. Itu bukan takdir baru. Itu adalah buku catatan takdir khusus untuk tahun itu. Isinya sama dengan buku induk. Itu catat seperti itu. Jadi ada buku catatan takdir induk untuk semuanya. Kemudian untuk masing-masing orang dicatatkan pada saat berbareng dengan peniupan ruh itu. Ada catatan takdir per tahun itu dicatat pada saat Lailatul Qadar. Bahkan ada yang per hari, yaitu itu semuanya adalah ini. Baik. Jadi itu contohnya. Nah, lalu kemudian berikutnya proses salah satu tugas utama malaikat yang lekat dengan kita itu adalah tugas penjagaan.
Jadi kita sering mengatakan bahwa jadi kita itu kan tidak punya la haula lana wala quwwah illa billah. Kita itu dalam kehidupan ini, jangankan sebelum kita lahir, jangankan kita baru lahir, yang cengar baru bisa nangis. Setelah kita merasa kuat begini, itu hakikatnya kita tidak punya kekuatan daya apapun kalau bukan karena pertolongan Allah. Nggak perlu yang besar-besar. Saya katakan, ini saya ngangkat tangan nggak bisa kalau bukan karena Allah. Lesan saya bisa berbicara itu tidak mungkin bisa kalau bukan karena Allah. Mata saya bisa melihat, telinga saya bisa mendengar, kaki saya bisa melangkah, saya dari duduk bisa bangkit duduk lagi. Itu semuanya itu kita tidak punya haul, tidak punya daya, tidak punya kekuatan kalau bukan karena kekuatan yang Allah berikan. Nah, Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk melakukan segala hal itu. Lalu kemudian kita dalam hidup ini itu bisa selamat. Saya dari rumah ke sini nanti insya Allah balik lagi, Bapak Ibu semua juga begitu. Itu Allah yang menjaga. Nah, Allah menjaga kita sehingga tidak mengalami keburukan, kecelakaan, itu malaikat. Sejak sebelum lahir, kalau janin tidak dijaga oleh Allah lewat malaikat, nggak akan selamat. Jadi gitu. Kelahiran ibu-ibu, istri-istri kita itu pertaruhan nyawa. Itu pun juga akhirnya berhasil, alhamdulillah. Anak lahir dengan selamat, itu karena Allah menyelamatkan. Di situ ada malaikat yang menjaga dari segala hal. Terus tahap demi tahap dalam kehidupan ini, itu ada seperti itu. Nah, ini yang mungkin bahwa di sini kita awali dengan ini, khusus untuk penjagaan. Karena ini yang paling luas. Disebutkan misalnya di dalam surat Ar-Ra'd ayat 11. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, lahu mu'aqqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Jadi bagi manusia, setiap manusia itu ada malaikat-malaikat yang bertugas menjaga, silih berganti-bergantian. Menjaga dari arah depan, dari arah belakang, dari kanan, dari kiri. Dengan perintah Allah. Jadi bukan karena keinginan malaikat itu, perintah Allah. Min amrillah. Nah, ini yang kemudian setelah itu disebutkan di ayat lain surat Al-An'am ayat 61, Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa huwal qahiru ala ibadihi wa yursilu alaikum hafazah. Dan dialah Allah yang memiliki kekuasaan mutlak atas hamba-hambanya, dan dia mengirim hafazah kepada kalian, kepada kamu, itu penjaga-penjaga. Jadi ada malaikat penjaga yang menjaga semua. Jadi semua kepentingan kita, semua kehidupan kita itu kembali kepada Allah. Jadi semuanya kembali kepada Allah Ta'ala. Allah yang menghendaki, Allah yang menjaga. Tapi setelah yang tadi kita sebutkan, apapun yang Allah kehendaki, apapun yang Allah adakan, apapun yang Allah cipta dalam kehidupan ini, itu melalui sarana, wasilah. Malaikat itu salah satu wasilah kehendak Allah, hikmah Allah. Allah berkehendak menjaga lewat malaikat, bukan karena Allah butuh, tapi memang itu kehendaknya sejak awal. Kaidah dalam kehidupan di sini ini bahwa segala sesuatu itu ada wasilah dan sarananya. Insya Allah begitu. Nah,
Jadi seperti itu, bahwa itu. Jadi ada tugas itu. Lalu kemudian sehingga jadi malaikat penjaga ini itu menyertai kita, Tadi kan dikatakan silih berganti. Ada penjaga siang, ada penjaga malam, ada penjaga pagi, ada penjaga sore, ada penjaga saat seseorang begini, saat seseorang begini. Itu semuanya. Tentu ini semuanya kalau kita kaitkan dengan keimanan kepada Allah, syukur kita kepada Allah, terima kasih kita kepada Allah Ta'ala, dan bagaimana kita begitu yakin akan kasih sayang Allah, akan rahmat Allah. Kalau bukan karena rahmat Allah yang mengirim malaikat untuk menjaga kita, jadi yang mengirim malaikat untuk menjaga kita, itu kita tidak akan selamat, kita tidak akan terjaga. Di sini syukur kita kuatkan. Nah, selain tugas menjaga, itu dalam kehidupan kita, itu ada malaikat yang tugasnya itu mencatat. Sebelum kita bicara malaikat pencatat, pencatat amal perbuatan, ini untuk kebutuhan hisab. Perhatikan. Kan nanti akan pada saat kita dihisab di hadirat Allah Ta'ala itu ditunjukkan. Di hari kiamat nanti masing-masing kita akan menerima buku catatan amalnya. Orang yang beruntung, yang berbahagia menerima buku catatan amal itu dengan tangan kanan dari arah depan, isinya baik-baik, dibanggakan. Ha umqra'u kitabiyah. Ditunjuk tuh, lihat buku saya. Jadi nilainya Masya Allah 9 semua, 10 semuanya. Bagus semuanya. Sementara orang-orang kafir, orang-orang jahat, orang-orang ahli maksiat diberi catatan, kitab catatan amalnya itu dengan tangan kirinya dari arah belakang itu tanda keburukan. Jadi makanya tidak ingin menunjukkan, kalau bisa disembunyikan, tapi tidak bisa disembunyikan. Nah, itu catatan amal itu malaikat yang melaksanakannya, mengikuti kita dalam semua keadaan. Jadi ada malaikat yang menyertai kita untuk menjaga, ada malaikat yang menyertai kita dalam seluruh kehidupan kita, itu untuk mencatat. Nah, kalau konteks catatan amal itu untuk nanti hisab, apakah Allah butuh catatan itu? Allah nggak butuh. Tanpa catatan itu Allah tahu. Tapi ini untuk menunjukkan, lawang pada saat diadili itu loh, di hadapan Allah, itu seandainya mulut ini masih bisa bicara, mulut kan nanti ditutup, itu masih berbohong maunya. Manusia itu maunya masih berbohong. Makanya udah, untuk menunjukkan kehadiran Allah Ta'ala, itu sudah, mulut yang biasa berdusta itu ditutup, yang bicara itu tangan, yang bicara itu kaki, yang bicara itu mata, anggota tubuh semuanya. Terus yang bicara itu catatan, ini loh, ini lengkap ini. Itu tahun ini, bulan ini, hari ini, tanggal, jam ini, detik ini, menit ini, kamu berbuat ini. Udah, nggak bisa mengingkari. Tujuannya untuk itu, bukan karena Allah tidak tahu, Allah Maha tahu semuanya. Tapi untuk menegakkan kehadiran. Nah, itu yang melaksanakan pencatatan itu malaikat. Jadi gitu. Nah, ini yang disebutkan jadi malaikat. Jadi terus di hadis dikatakan bahwa ada malaikat itu yang bergantian. Jadi ada malaikat, dalam hadis dikatakan bahwa ada malaikat yang berada di sebelah kanan itu mencatat kebaikan-kebaikan. Ada malaikat mencatat keburukan di sebelah kiri. Semuanya. Terus kemudian disebutkan di dalam hadis ada malaikat-malaikat yang
tugasnya sip-sipat. Jadi ada malaikat malam, ada malaikat siang mencatat. Ada yang menjaga tadi itu, ada yang mencatat. Yang mencatat ini, itu dikatakan bertemunya itu di 2 waktu. Jadi, yaitu di waktu asar dan di waktu subuh. Itu malaikat siang dan malam bertemu. Di waktu asar itu, sebelum malaikat siang naik kepada Allah Ta'ala untuk melaporkan. Dan Allah Maha tahu. Allah nggak butuh sebenarnya, tapi itu proses sunnatullahnya. Allah kehendaki begitu. Di waktu malam, jadi malaikat malam sudah turun, malaikat siang baru mau naik. Di waktu subuh juga begitu. Malaikat malam sebelum naik, malaikat siang sudah turun bertemu di situ. Jadi gitu. Itu ada pencatatan seperti itu. Nah, jadi ini proses pencatatan dalam Al-Quran, dalam hadis banyak sekali disebutkan apa itu, seperti di dalam surah Qaf ya, ayat 17, 18 Allah Ta'ala apa itu berfirman, jadi idh yatalaqal mutalaqqiyani, jadi ketika 2 malaikat itu pencatat itu menerima catatan-catatannya yang dikatakan, yang kita sering mengenalnya sebagai malaikat raqib atid. Meskipun kalau kita baca Al-Quran, raqibun atid itu adalah sifat untuk malaikat kedua-duanya. Jadi pengawas dan pencatat yang sangat teliti. Tapi ya kita kenal itu ada raqib, ada atid, itu diperdebatkan. Tapi intinya adalah bahwa jadi ada malaikat kanan mencatat kebaikan-kebaikan, ada malaikat bagian kiri mencatat keburukan-keburukan, dan seterusnya. Itu seperti itu semuanya. Nah, jadi selebihnya yang ingin saya apa itu contohkan, ada malaikat penjaga, ada malaikat pencatat, ada malaikat yang diutus Allah untuk menolong dan untuk berbagai kebutuhan. Jadi kalau saya baca contoh hadis-hadisnya sangat banyak sekali, tapi sebagai contoh hadirnya malaikat dalam kehidupan kita, dan itu semuanya adalah karena kita tahu malaikat itu melaksanakan perintah Allah. Malaikat adalah wasilah, sarana kehendak Allah Ta'ala, sehingga ingat kita, iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala selalu. Itu kalau untuk yang apa itu yang khusus-khusus, jadi ada malaikat yang dari yang jadi contoh, ada seseorang yang punya teman saudara se-Islam di satu daerah, kemudian orang itu pergi untuk mengunjunginya hanya karena ingat pengen tahu saja kabarnya, nggak ada kepentingan apapun. Itu Allah Ta'ala mengirim malaikat. Ini gambaran. Jadi Allah mengirim malaikat untuk di situ dikatakan bahwa jadi tentu tidak semua orang kemudian mengalami seperti itu. Maksudnya mengalami itu artinya bahwa di sini digambarkan bahwa malaikat itu ya tentu tampil dalam sosok seorang laki-laki, lalu kemudian bertanya mau kemana, mau ke saudara saya di kampung ini. Ditanya, apakah kamu ada kepentingan? Tidak, saya mencintainya karena Allah Ta'ala, murni karena ingin silaturahim. Itu malaikat itu kemudian memberi kabar gembira. Jadi ketahuilah bahwa Allah telah mencintaimu sebagaimana engkau mencintainya. Itu jangan, saya kok nggak ketemu siapa-siapa, enggak. Itu insya Allah terjadi pada siapapun yang melakukan itu, tapi tentu tidak kemudian dihadirkan malaikat kemudian bertemu kita dalam sosok ini. Tapi itu terjadi seperti itu. Jadi itu ada seperti itu. Bahkan ketika kita disebutkan, jadi salah satu fadilah utama kita berdoa untuk saudara kita yang lainnya. Jadi ketika kita berdoa jangan pernah lupa untuk juga berdoa untuk saudara yang lainnya. Itu juga untuk kepentingan kita.
Karena pada saat kita berdoa untuk orang lain, itu Allah Ta'ala mengutus malaikat khusus untuk mengaminkan doa kita. Pertama. Terus yang kedua, mendoakan balik untuk kita. Dikatakan bahwa malaikat yang diutus itu ketika kita mendoakan untuk saudara kita yang sakit supaya sembuhkan, saudara kita yang apapun, kita berdoa untuk saudara kita yang ada di Palestina sana, itu Allah mengutus malaikat khusus kepada kita untuk mengaminkan doa kita, amin, terus mendoakan walaka bimithil, dan untukmu juga apa yang engkau pintakan untuk saudaramu itu juga untukmu. Dan doa malaikat, amin malaikat itu mustajab. Dan banyak sekali. Jadi ini semuanya sekali lagi bahwa malaikat-malaikat Allah dihadirkan dalam kehidupan kita, melaksanakan tugas-tugas itu sebagai wasilah dan sarana Allah. Ketika malaikat hadir itu tanda Allah itu ridha. Ketika malaikat pergi dan menjauh itu berarti tanda Allah itu tidak ridha, jadi tidak suka. Nah, sehingga kita dengan kita membaca apa saja yang disukai malaikat, apa saja yang membuat malaikat hadir, apa yang itu bukan untuk malaikatnya, tapi kita tahu bahwa malaikat itu wasilah dan sarana ridha dan murka Allah Ta'ala, sehingga semuanya itu dalam rangka menguatkan iman kita dan menguatkan rasa kesadaran kita merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan iman kita senantiasa terjaga. Kita beriman kepada seluruh rukun iman, ujungnya, fokusnya semuanya dalam rangka untuk menguatkan dan menjaga kemurnian iman kita dan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.